Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting. Bagi stakeholder tertentu, informasi keuangan daerah akan berguna dalam hal pengambilan keputusan. Saya, Tommy Irawan. Saat ini saya bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu pada unit kerja bidang anggaran. Saat ini, saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama reguler yang dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Berbicara tentang wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, arti dan maknanya sangat dalam. Namun, pada saat ini kita selaku PNS, kita hanya mengambil dari sisi cara pandang kita terhadap suatu kebijakan yang kita pemerintah pusat. Bagaimana kita selaku PNS di daerah dapat menerjemahkan kebijakan tersebut sehingga dapat kita implementasikan dan aktualisasikan ke dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing di organisasi. Tentunya tetap berlandasan dengan Pancasila. Salah satu materi yang kami dapatkan saat ini adalah tentang wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, di mana materi tersebut disampaikan oleh Bapak Widesuara Untung Putrajaya. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, tentu arti maknanya sangat-sangat luas. Namun, khusus kita saat ini, terutama saya saat ini, saya mengambil dari sudut pandang terkait dengan kebijakan. Tentunya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita selaku pegawai negeri sipil yang ada di daerah harus mampu mengimplementasikan, harus mampu memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut harus dan dapat kita implementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing di unit kerja kita masing-masing dengan baik dan benar. Tentu tidak mudah. Saat ini, sesuai dengan bidang tugas saya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, tentunya informasi keuangan daerah menjadi bagian dari kami, menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Adapun informasi keuangan daerah ini sangat penting, terutama bagi pihak-pihak pengambil keputusan, bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan keuangan, bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan apa yang harus dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan di daerah. Bagi pemerintah daerah sendiri, informasi keuangan daerah ini sangat menentukan kebijakan yang ambil ke depannya. Tentu tidak mudah juga bagi kita untuk menampilkan dan menyajikan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari berbagai pihak tersebut. Karena ada batasan-batasan yang harus kita tetap jaga tentunya. Di era keterbukaan informasi saat ini, sangat mudah seharusnya bagi orang-orang, bagi stakeholder untuk mengakses, untuk mendapatkan informasi keuangan daerah. Namun kenyataannya hingga saat ini, khususnya di pemerintahan Provinsi Bengkulu, penyajian data informasi keuangan daerah belum sepenuhnya terbuka, belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh pihak-pihak luar secara langsung. Jika ada pihak-pihak luar ingin membutuhkan data dan informasi keuangan daerah, mereka harus datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ke bidang pendapatan jika itu data yang terkait dengan pendapatan, ke anggaran jika itu terkait dengan realisasi belanja, sehingga sangat tidak efektif. Terutama jika saat-saat data dan informasi itu dibutuhkan oleh pimpinan, terutama di luar jam kerja, di luar jam kedinasan, di saat hari libur. Karena tentunya kita juga susah mengkoordinir dan mengorganisir teman-teman kita, staf-staf kita yang berada di rumah, di kediaman masing-masing. Untuk itu, melihat kondisi yang terjadi saat ini merupakan tantangan bagi kami. Tantangan bagi saya khususnya di bidang anggaran, dan tentunya atas seizin pimpinan akan mencoba aksi perubahan yang ada di wilayah kerja kami berkaitan dengan penyajian informasi keuangan daerah yang dapat disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di transparansi pengelolaan anggaran daerah, ada hal-hal yang dapat ditampilkan
yang dapat dipublis untuk masyarakat umum, dan ada juga yang tidak dapat ditampilkan dan dipublis untuk masyarakat umum. Nah, batasan-batasan tersebut yang harus tetap kami jaga saat nantinya akan mempublish penyajian data keuangan daerah melalui media-media elektronik, khususnya nanti di dalam website kami, website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi. Kenapa saya tertarik ingin mengangkat aksi perubahan yang berkaitan dengan transparansi informasi keuangan daerah ini, di mana di dalam salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Untung Putrajaya ada 4 yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Nah, saya tidak akan berbicara terkait dengan hambatan, gangguan, dan ancaman, tapi saya lebih ke arah poin tantangan, di mana salah satu poin tantangan yang saya sampaikan adalah terkait dengan adanya informasi keuangan daerah yang dapat dinikmati oleh stakeholder-stakeholder yang sangat membutuhkan. Tentunya informasi-informasi tersebut harus dapat digunakan untuk hal-hal yang positif dan konstruktif sehingga dapat kita sama-sama membangun Provinsi Bengkulu ini. Dalam aksi perubahan yang akan saya lakukan nanti terkait dengan penyajian informasi keuangan daerah yang terbuka, yang transparan, yang dapat dinikmati dan dapat digunakan oleh stakeholder tersebut, tentunya kami juga mitigasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Kami akan merencanakan bersama tim kami, bersama jejaring kerja kami, terkait dengan jika kita tampilkan data ini, kira-kira apa yang akan menjadi permasalahan nantinya, kira-kira dampak negatif apa yang akan timbul. Karena kita tidak tahu nanti data dan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut bisa untuk yang membangun, konstruktif, ataupun justru sebaliknya digunakan yang negatif untuk menyerang pemerintah daerah. Dan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah provinsi, bisa jadi juga untuk pemerintah daerah kabupaten kota. Mungkin itu yang menjadi alasan selama ini kenapa informasi keuangan daerah tidak dipublis secara terbuka. Itu yang dikhawatirkan kemungkinan. Tapi dengan transparansi pengelolaan anggaran daerah, kita harapkan data yang disajikan tentunya bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk hal-hal yang negatif. Namun kami berharap data yang disajikan nanti dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendukung pembangunan pemerintah daerah, untuk memberikan masukan-masukan bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya dari pihak-pihak akademik, kami sangat membutuhkan juga masukan-masukan terkait dengan daerah. Dari pihak moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, tentunya dapat memberikan masukan-masukan juga kepada pemerintah pusat, kondisi keuangan daerah kita seperti ini. Adapun langkah-langkah yang akan saya ambil nanti dalam aksi perubahan ini, tentunya saya akan membicarakan terlebih dahulu atau untuk meminta izin terlebih dahulu kepada coach saya, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kita akan diskusikan data apa yang disajikan, bagaimana kita akan sajikan, melalui media apa akan kita sajikan. Saya juga akan membuat tim, terutama di bidang anggaran, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Saya rasa kalau berbicara dana, berbicara anggaran, aksi perubahan bisa juga tanpa harus menggunakan dana atau anggaran. Cukup kita memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar kita, personil kita. Atas izin pimpinan, saya akan melaksanakan aksi perubahan. Saya akan membuat alur kerjanya, akan membuat standar operasionalnya seperti apa nantinya. Kita akan mempersiapkan media yang akan menampilkan atau mempubliskan informasi keuangan daerah tersebut. Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan nanti, data dan informasi keuangan daerah yang akan kami tampilkan adalah realisasi pendapatan, belanja, hingga ke pembiayaan secara real time. Meskipun tidak real time penuh, mungkin kami akan mengupayakan bahwa itu sangat-sangat terupdate.
sehingga data realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut dapat bermanfaat bagi berbagai stakeholder dalam berbagai peruntukannya. Dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif, dalam hal pembelajaran bagi pihak akademik. Tentunya dengan data dan informasi yang telah kami sampaikan, kami berharap adanya masukan-masukan yang konstruktif bagi kami. Kami berharap data yang akan disajikan nanti dapat berguna, berdaya guna bagi berbagai pihak. Selama ini website BPKD Provinsi Bengkulu belum menyajikan data dan informasi tersebut. Untuk itu, dalam aksi perubahan nanti, jika disetujui oleh coach saya nanti, yaitu Kepala BPKD, saya akan mencoba menampilkan data dan informasi keuangan daerah di website BPKD. Dan juga jika dimungkinkan, kita juga akan menampilkan data dan informasi secara offline. Artinya apa? Ada keinginan kami untuk membangun bank data, pusat data dan informasi khusus keuangan daerah. Namun, hal tersebut tidak mudah. Banyak yang harus kami siapkan. Penyusunan alur kerja nanti, kami juga akan menentukan personil, akan menentukan staf, siapa yang akan mengerjakan apa, itu sangat penting. Data yang disajikan tentu tidak langsung akan disajikan di website kita, tidak akan langsung dipublish. Tentunya ada bagian-bagian yang akan memverifikasi apakah data tersebut benar dan layak untuk ditampilkan. Karena apa? Jika terjadi kesalahan yang ditampilkan akan sangat fatal. Kebenaran data dan informasi sangat dibutuhkan. Karena apa? Pengambilan kebijakan akan salah jika data dan informasi itu salah. Kami sangat berharap jika aksi perubahan ini dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Kami sangat berharap bahwa data dan informasi keuangan daerah, khususnya data dan informasi keuangan daerah informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dan jika ada masukan-masukan, tentunya kami sangat terbuka terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini, terutama di saat sekarang ini dengan peralihan, dengan adanya peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terbaru, tentu akan menyulitkan bagi kita semua. Namun ini bukan menjadi hambatan, bukan menjadi ancaman, dan bukan menjadi gangguan bagi kita, tapi menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya. Kita harus berusaha melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai salah satu wujud wawasan kebangsaan kita, sebagai salah satu wujud bela negara kita, sebagai salah satu wujud peran serta kita selaku pegawai negeri sipil yang ada di daerah. Untuk itu, kami berharap aksi perubahan ini nanti dapat berguna bagi berbagai pihak. Semoga apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu kami mohon bantuan dan bimbingan dari para widaiswara yang ada di BPSDM ini, sehingga apa yang kami rencanakan ini dapat direalisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.